Shalom, jemaat yang dikasihi Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita masuk dalam saat teduh. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah sampai pada Minggu Rogate, artinya berdoa. Karena itu kita yang dikasihi Tuhan, marilah kita serukan dalam doa kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Bawalah sahabatmu berdoa untuk bersama-sama mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya Tuhan Allah kami, dalam nama-Mu kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucap syukur selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyampaikan puji-pujian kepada Allah Tuhan kita. Itulah doa dan ucapan terima kasih kita kepadanya. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 574, ayat 1 dan 2. Pujilah, pujilah Tuhanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menembus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu
Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 127 ayat 2. Majulah, majulah. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada Minggu Rogate hari ini, yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5, ayat 16 sampai ayat 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 686, ayat 1 dan 3, Ku bercela di depan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan Allah, sekarang kami datang ke hadapan-Mu, kiranya Engkau berkenan menggenapi janji-Mu. Lindungilah kami orang-orang yang berlindung dan berserah kepadamu. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau melihat penderitaan yang sedang terjadi di muka bumi ini akibat pandemi COVID-19. Yang semakin membuat kami gentar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, penderitaan ini sudah semakin terasa di tengah-tengah bangsa kami, juga di dunia ini. Sudah begitu lama kami tidak berkumpul di gereja-Mu, bersama-sama dengan warga jemaat-Mu. Kami sudah semakin rindu berkumpul bersama sanak saudara kami. Karena sudah begitu lama kami harus tinggal dan bekerja dari rumah kami masing-masing. Juga sangat berpengaruh bagi kehidupan kami setiap harinya.
Kami merasa khawatir akan makanan kami, karena kami tidak dapat bekerja seperti biasanya. Begitu banyaknya sahabat dan keluarga kami yang harus berhenti dari tempat mereka bekerja, karena perusahaan yang harus ditutup. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini kami bersembah sujud dengan jari tangan kami, juga dengan kepala kami. Kasihanilah kami, enyahkanlah ya Tuhan COVID-19 itu dari muka bumi ini. Segeralah ya Tuhan mendengar jeritan kami, agar secepatnya kami sembuh dan kembali mengerjakan pekerjaan kami. Terutama supaya kami kembali dapat berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, Engkau juga melihat anak-anak kami yang sudah lama tidak boleh belajar di sekolah masing-masing, yang membuat hati mereka tidak menentu. Janganlah kiranya cita-cita mereka terhambat dan semangat mereka kendor. Berikanlah ya Tuhan pikiran yang jernih bagi mereka, supaya mereka tetap belajar dalam rumah masing-masing, menunggu kami pulih dari penderitaan ini. Jauhkanlah ketakutan yang berlebihan dari anak-anak kami, tetapi kuatkanlah iman mereka kepadamu, supaya mereka juga mau berdoa memohon kepadamu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah mereka sanak saudara kami yang telah kehilangan pekerjaan mereka. Kasihanilah mereka. Janganlah kiranya mereka berputus asa, tetapi teguhkanlah hati mereka untuk berharap yang lebih baik daripadamu, setelah Tuhan memulihkan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, lihatlah kami yang telah mengeluh untuk mencari nafkah hidup kami setiap hari. Saudara-saudara kami yang tidak mendapatkan makanan setiap hari, kiranya Tuhan menggerakkan orang-orang yang terbuka hatinya untuk sudi menolong mereka. Engkaulah yang menambahkan berkat bagi mereka yang mau berbagi kepada sesamanya. Juga gereja-Mu di seluruh dunia ini, berkatilah supaya gereja-Mu semakin nyata menjadi berkat bagi dunia ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, berkati pemerintah kami, para medis, dan mereka yang sedang bekerja siang dan malam untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang terserang virus corona. Kuatkanlah mereka, jangan biarkan mereka dalam ketakutan. Mereka adalah alat-Mu di dunia ini, agar rencana keselamatan yang daripadamu segera terwujud. Biarlah ya Tuhan, kami saling berdamai, pemerintah dengan rakyat, agar kami bersatu hati untuk memutus rantai penyebaran virus corona di dunia ini. Untuk itu kami tunduk di bawah tangan-Mu yang penuh pengampunan. Hapuskanlah segala dosa kami, juga dosa saudara-saudara kami. Hanya kepadamu lah kami datang, sebab kami yakin hanya kepadamu. Berilah kami bekal kehidupan setiap hari, dan lepaskanlah kami dari penderitaan yang sedang terjadi. Kuatkan dan hiburkanlah kami yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan
Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 452 ayat 1. Telah datang tabib yang besar. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam Lukas 18 ayat 1-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Sekilingku
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 474 ayat 3. Bila Yesus bersamaku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 487 ayat 1. Tekun di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Allah, sumber kehidupan kami pada saat ini. Kami mau menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kami, sumber hidup kami. Kami mengakui bahwa hingga pada saat ini, kasih Tuhan semata yang tetap melindungi kehidupan kami, yang tetap mengiringi kehidupan kami pribadi lepas pribadi, hingga kami sampai pada minggu ini, Minggu Rogate. Ya Tuhan Allah, pada saat ini kami mau mengundang, biarlah Tuhan yang tetap tinggal diam di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, supaya kami yang akan mendengarkan firman-Mu ini dapat mengerti akan firman-Mu. Biarlah senantiasa Roh-Mu yang mengajari kami untuk lebih lagi mengerti akan firman-Mu. Di dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, Amang dan Inang dan seluruh saudara-saudari Jemaat HKBP Pulau Asem. Pada minggu ini, Minggu Rogate, nas khotbah bagi kita tertulis di dalam kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayat 27. Saya akan membacakannya untuk kita. Beginilah firman Tuhan.
Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir? Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, keluarga adalah tempat di mana setiap anggota keluarga merasakan rasa aman, rasa dikasihi, rasa dihargai sebagaimana layaknya manusia. Keluarga adalah komunitas terkecil dalam masyarakat yang ada di dunia ini. Tempat bagi seorang manusia untuk mempelajari hal-hal yang mendasar mengenai kehidupan. Tidak hanya sekedar belajar berjalan, belajar berbicara, namun keluarga adalah tempat untuk setiap individu belajar untuk memiliki rasa simpati dan empati terhadap orang lain. Keluarga adalah tempat untuk belajar bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat, bagaimana bersosialisasi dengan orang banyak. Dan secara kekristenan, keluarga adalah tempat bagi seseorang untuk mengenal iman kepada Yesus Kristus. Tentunya dalam hal ini,
diperlukan peranan orang tua yang sangat baik di dalam mendidik anak-anaknya. Orang tua harus menjalankan peranan dan fungsinya dengan baik, mengajarkan kesetiaan, mengajarkan cinta kasih, dan mengajarkan pengampunan terhadap anak-anaknya. Saya masih mengingat ketika masih duduk di bangku SD, sekolah dasar, ada film yang berjudul Keluarga Cemara, tahun 90-an. Dan belakangan ini tahun 2018, dirilis ulang kembali dan disiarkan di layar bioskop ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Dan seterusnya. Itu adalah sebuah penggalan lagu yang menjadi original soundtrack film Keluarga Cemara tersebut. Di dalam Keluarga Cemara itu diceritakan bagaimana perubahan kehidupan dari sebuah keluarga yang sebelumnya hidup mapan. Namun, oleh karena si ayah mengalami kebangkrutan karena tertipu bisnisnya, mereka harus menjalani kehidupan yang sangat-sangat sederhana. Dan mereka harus menyesuaikan diri dengan kehidupan tersebut. Penyesuaian diri itu mereka lewati bukan tanpa konflik. Namun dengan kerjasama yang baik mereka dapat berhasil menjalani kehidupan baru mereka. Mereka belajar saling mengerti satu sama lain. Mereka belajar saling bekerja sama satu sama lain. Mereka belajar saling menghargai satu sama lain. Memiliki waktu yang banyak untuk lebih berjumpa dan berkomunikasi satu dengan yang lain. Dan pelajaran yang paling berharga bagi mereka adalah yang tidak pernah mereka alami atau rasakan sebelumnya adalah kesadaran akan arti dan nilai pentingnya sebuah keluarga dalam kehidupan mereka. Mereka pernah jatuh, namun kejatuhan itu membuat mereka semakin bangkit. Meskipun memang kehidupan mereka secara perekonomian tidak seperti sebelumnya. Jemaat yang dikasihi Kristus, kegagalan pengajaran dan pendidikan dari sebuah keluarga tentunya akan berdampak besar dalam komunitas yang lebih besar lagi. Tidak hanya di tengah keluarga itu saja, tetapi dia akan berdampak bagi komunitas gereja, komunitas masyarakat, bahkan komunitas negara. Kegagalan keluarga juga bisa disebabkan tentunya karena kurang adanya komunikasi yang baik. Sedikitnya waktu untuk bersama di antara anggota keluarga. Orang tua yang terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan hingga tidak mengetahui bagaimana pergaulan anggota keluarganya, bagaimana perkembangan pendidikan anak-anaknya di sekolah. Orang tua tidak mempunyai waktu untuk sekedar bermain atau bercakap-cakap sekalipun. Menghasilkan uang jauh lebih penting ketimbang menghabiskan waktu bersama dengan anggota keluarga. Dan berbagai contoh lainnya. Meski wabah COVID-19 memang membawa krisis dalam kehidupan kita, namun di tengah krisis ini kita diminta untuk mampu melihat dan memanfaatkan hal yang baik di balik krisis yang tengah kita alami saat ini. Salah satunya adalah wabah COVID-19 ini memberikan kepada kita waktu yang lebih banyak lagi untuk berkumpul bersama dengan anggota keluarga kita. Orang tua yang dulunya sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan urusan masing-masing dipaksa harus tinggal di rumah dan bersama dengan anggota keluarganya. Karena itu, mari kita manfaatkan dengan baik momen ini. Kita semua memang berharap masa pandemik ini akan segera berlalu. Namun, sebelum masa itu datang, mari memanfaatkan waktu
di masa pandemik ini menjadi momentum untuk bermain, untuk berbincang, berkumpul bersama, termasuk untuk melakukan pembelajaran firman Tuhan serta berdoa bersama dengan anggota keluarga kita masing-masing. Seperti minggu kita pada saat ini, Minggu Rogate, Minggu berdoa, kita diingatkan akan pentingnya hal berdoa di dalam kehidupan kita. Hidup yang dekat dengan doa dalam diri seseorang tentunya itu dibentuk sejak awal dalam komunitas keluarga. Keluarga melalui kepala keluarga perlu mengakrabkan setiap anggota keluarganya di dalam kehidupan berdoa. Namun hal ini kerap dilupakan oleh orang tua. Karena mungkin beragam alasan, di antaranya adalah prioritas yang dipandang utama adalah untuk karir, pekerjaan. Pandangan orang tua yang menganggap pembinaan iman di sekolah minggu sudah cukup memenuhi kebutuhan pendidikan iman bagi si anak, dan lain sebagainya. Beragam cara yang dapat dilakukan untuk menghidupkan keluarga yang berdoa. Namun, yang paling efektif yang bisa kita lakukan adalah melalui perkumpulan doa bersama di meja makan misalnya. Kehidupan berdoa sangat berguna bagi setiap anggota, secara khusus anggota keluarga tersebut. Kehidupan berdoa akan membuat keluarga bertumbuh bersama di dalam iman. Kehidupan berdoa akan membangun ikatan yang kuat antara keluarga dengan Tuhan. Kehidupan keluarga yang dibangun di dalam doa akan membuat setiap anggota keluarga lebih peka lagi dan lebih mudah mengampuni, karena lewat doa setiap anggota keluarga semakin mengenal kasih Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah lewat kehidupan berdoa di tengah keluarga akan dapat membangun keluarga yang senantiasa hidup di dalam rasa syukur kepada Tuhan dan semakin teguh dalam setiap keadaan, bahkan keadaan buruk sekalipun. Itu jugalah yang kita lihat di dalam nas ini. Kita melihat bagaimana Daud yang memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika ia mendengar firman Tuhan atau teguran yang disampaikan oleh Nabi Nathan, Daud masuk ke dalam kemah dan ia duduk di sana serta mengarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan Allah. Kehidupan keluarga Daud pada saat itu adalah tengah mengalami krisis dan goncangan yang cukup berat. Setelah dosa kejahatannya, yaitu tentu kita semua tahu dosa kejahatannya yaitu perzinahan dengan Batseba dan strategi jahat untuk membunuh Uria. Ini dibongkar oleh Nabi Nathan. Ini menjadi krisis yang pertama yang dialami oleh Daud karena terungkapnya kejahatannya itu mempertaruhkan nama baiknya, kehormatannya di tengah-tengah bangsa Israel yang dipimpinnya. Setelah Daud menikahi Batseba, anak hasil hubungan gelapnya itu pun meninggal dunia. Ini juga krisis yang dialaminya. Tuhan tidak mengizinkan anak hasil hubungan gelapnya itu sembuh dari sakit, sekalipun Daud sudah bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kematian seorang anak, sekalipun anak itu adalah hasil hubungan gelap, akan sangat mempengaruhi hubungan dua manusia dan berpotensi mengguncang hubungan antara manusia dengan Allah yang diimaninya. Tidak menutup kemungkinan pada saat itu Batseba juga kecewa terhadap Allah yang diimani oleh Daud. Karena Daud pada saat itu sudah benar-benar memohon kepada Allah atas kesembuhan anaknya itu.
Kita juga mungkin masih mengingat hal ini pernah dialami oleh Ayub ketika istri Ayub kecewa di tengah penderitaan yang Ayub alami. Bahkan pada saat itu, istri Ayub hingga mengejek Allah yang diimani oleh Ayub karena merasa Allah tidak peduli terhadap Ayub. Hingga istri Ayub meninggalkan Ayub dalam keadaan yang sangat menderita. Dan sesungguhnya Amang Inang, ada begitu banyak keluarga yang mengalami sama seperti yang dialami oleh keluarga Ayub tersebut. Goncangan dan krisis bisa menyebabkan tali cinta antara suami istri putus dan hubungan rumah tangga pun berakhir pada perpisahan atau perceraian. Apalagi di masa pandemik ini, harus kita akui bahwa sangat berdampak di dalam kehidupan keluarga, tidak hanya dalam kehidupan perekonomian, namun juga mempengaruhi bagaimana hubungan keharmonisan yang terjadi di tengah keluarga tersebut. Namun kita melihat tidak demikian dengan keluarga Daud. Daud menyadari krisis dan goncangan yang telah terjadi di tengah keluarganya adalah kesalahannya. Dia tidak mencari kambing hitam, tetapi dia mengakui kesalahannya. Dia datang ke hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hatinya dan memanfaatkan kesalahan itu untuk memperbaiki hubungannya dengan Tuhan dan semakin mengenal Tuhan yang diimaninya. Ini adalah bentuk dari kesediaan Daud dan kesetiaan Daud di tengah krisis, sekalipun dia mampu berbuahkan kebaikan. Lewat Natan, Daud diberitahu kalau melalui anaknya kelak, Bait Allah akan dibangun dan anaknya lah yang akan memperkuat kerajaannya kelak. Artinya Daud masih diberikan keturunan dan dari keturunannya lah kerajaan Israel akan semakin diperkuat serta mimpinya membangun Bait Allah akan segera terrealisasi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi Daud kelayakan dan kepercayaan Tuhan kepada dirinya dan keluarganya membuat dia berlimpah syukur dan permohonan akan peneguhan berkat, dan berkat itu tentunya adalah berkat yang daripada Tuhan Allah Israel. Daud duduk di hadapan Tuhan dan menyatakan bahwa dirinya itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Dia merasa betapa kecilnya dirinya karena dia melihat dan mendengarkan akan rencana yang besar yang akan terjadi di dalam kehidupan keluarganya. Daud gentar atas kedaulatan Tuhan yang berlaku baginya untuk mengembangkan perkara yang besar yang tidak sebanding dengan keberadaannya yang begitu kecil. Kemudian Daud tidak bermegah, namun dia mengungkapkan penghormatannya kepada Tuhan. Tuhan yang satu-satunya adalah Allah yang maha besar. Tuhan yang satu-satunya adalah Allah yang tidak ada Allah lain seperti Allah Israel yang hadir dalam keluarga Daud dan di tengah persekutuan dengan umatnya. Hal inilah yang menjadi teladan bagi kita, Amang Inang, pada saat ini. Seperti yang dilakukan oleh Daud, terutama dalam membangun kehidupan yang tetap hidup di dalam doa, membangun komunikasi yang akrab dengan Allah. Allah adalah Bapa Israel dan
Israel adalah anak-anak Allah. Demikian jugalah bagi kita pada saat ini. Mari kita berikan tempat bagi Allah di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, sehingga jaminan keberlangsungan kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita akan dicukupkan oleh kuasa dan kehendak Allah. Seperti Daud, kita patut bersyukur atas hubungan iman kita yang masih diperkenankan Tuhan di dalam kehidupan kita, juga di dalam kehidupan keluarga kita. Martin Luther mengatakan, kekristenan tanpa doa itu sama dengan hidup tanpa bernapas. Dan dia juga menegaskan bahwa orang-orang itu akan semakin terdorong untuk berdoa karena masih mengingat janji Tuhan. Jadi ketika kita masih mengingat janji Tuhan yang mengatakan barang siapa yang meminta akan diberi. Itu adalah kebenaran firman Tuhan. Jika kita menghargai janji-janji Tuhan itu sebagaimana yang dikatakan di dalam firman-Nya, tentunya ini akan semakin mendorong kita untuk semakin teguh bertekun di dalam doa. Fakta bahwa kita seringkali enggan untuk berdoa adalah karena kita tidak melihat janji-janji Tuhan yang sangat berharga bagi kita. Kita menganggap, ya, itu adalah janji. Sebaiknya kita mari merenungkan janji-janji Tuhan yang akan diberikannya kepada kita, sehingga kita terdorong untuk terus-menerus berdoa, karena kita tahu sesuai dengan janjinya, Dia pasti memberikan kepada kita apa yang kita minta di dalam doa kita dan di dalam rasa percaya kepada Tuhan. Demikian juga kesetiaan kepada Tuhan sangat penting di tengah umatnya. Kesetiaan itu akan terlihat, akan terbukti melalui ibadah yang benar, termasuk yang hidup di dalam doa untuk memohon berkat bagi keluarga. Yang paling penting yang bisa kita lihat di dalam nas ini adalah selain Daud adalah seorang sosok yang berkelimpahan dengan syukur dan permohonan kepada Allah, dia adalah sosok yang bertanggung jawab di tengah keluarganya. Doa yang disampaikan oleh Daud tidak hanya ucapan syukur saja, namun dia juga menjalankan tanggung jawabnya sebagai pendoa syafaat bagi keluarganya. Apa yang dilakukan oleh Daud ini sering belakangan ini diabaikan oleh banyak orang tua. Begitu banyak kepala keluarga yang mengelak, mengabaikan, melakukan peranannya sebagai kepala keluarga di tengah keluarga yang dipimpinnya. Dengan alasan malu, tidak bisa, tidak punya waktu, sibuk. Itu adalah sebagian dari alasan-alasan yang dilakukan oleh kepala keluarga. Alasan untuk tidak melakukan tugas sebagai pendoa syafaat di tengah keluarganya. Saat ini, Daud mengajarkan kepada kita, sesibuk apapun, kita harus tetap menyediakan waktu bagi keluarga untuk berdoa bersama, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara sesama keluarga dan juga Tuhan. Sebab Tuhan memakai setiap keluarga menjadi alatnya di tengah dunia ini, menjadi saksinya di tengah dunia ini untuk mewujudkan karyanya. Amang Inang, jadilah pendoa-pendoa yang jujur, sebab di dalam doa
Tidak ada yang tersembunyi. Segalanya bisa kita curahkan. Segalanya bisa kita tuangkan, unek-unek apapun itu. Curhat dengan doa kepada Tuhan. Berceritalah dengan doa kepada Tuhan. Tidak hanya di media sosial. Mencurhatkan penderitaanmu. Mencurhatkan perkara-perkaramu. Tetapi lebih baik dan lebih indah mencurhatkan, berbicara, berbincang-bincang dengan Tuhan Allahmu di dalam doa, baik susah maupun senang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Engkau mengajar kami supaya kami menjadi umat-Mu yang tetap bertekun di dalam doa. Dalam setiap situasi kehidupan kami boleh datang ke hadapan-Mu. Terlebih di tengah keluarga kami. Ajar kami Tuhan, ajar setiap orang tua di tengah keluarga jemaat-Mu HKBP Pulau Asam menjadi orang tua yang bertanggung jawab, menuntun anak-anaknya, mengajar anak-anak yang Engkau berikan kepada keluarga mereka masing-masing, supaya hidup di dalam doa, memberikan contoh yang baik, sebab itu adalah bekal bagi anak-anak yang Engkau karuniakan di tengah jemaat-Mu ini kelak. Bapa Surgawi, kami memohon kiranya Tuhan yang memberkati setiap keluarga jemaat-Mu ini. Di tengah pandemik ini, di tengah sulitnya perekonomian, di tengah sulitnya mencari pekerjaan karena tidak diizinkan untuk berkumpul. Tuhan, kami memohon kehadirat-Mu yang kudus. Kiranya pandemik ini cepat berlalu. Kiranya wabah ini Tuhan cepat musnah dari muka dunia ini. Kami yakin dan percaya di balik semuanya ini ada hal-hal yang baik yang boleh kami terima daripada-Mu. Itu adalah pengharapan kami. Ya Bapa Surgawi, pada saat ini berkati seluruh jemaat-Mu yang sedang berulang tahun. Jika Tuhan memberikan kesempatan melalui pertambahan usia, kami memohon Tuhanlah yang menyertai kehidupan mereka masing-masing di dalam panjang umur, sukacita, dan masa depan yang indah akan Engkau berikan bagi setiap umat-Mu yang pada saat ini ulang tahun. Tuhan, pada saat ini juga kami tidak lupa mendoakan jika ada dari antara jemaat-Mu yang sedang berbeban berat, berikan kepada mereka penghiburan, berikan kepada mereka kekuatan, supaya mereka hidup di dalam pengharapan akan Tuhan. Sebab itulah sukacita kami yang paling besar, jika kami mampu hidup di dalam pengharapan akan Tuhan. Inilah kami ya Allah, dengan segala kerendahan hati kami. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, dan tidak kehendak kami. Di dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 814 ayat 1 dan ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan marilah menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.